Jadi orang itu baru menyadari yang ketika di 10 hari awal, 10 hari kedua gitu tuh masih nyantai lah, masih melakukan puasa, sholat pagi, dan taraweh. Nah, di 10 hari terakhir tuh dia baru ngajar nih. Kira-kira seperti itu tuh, maksudnya masih ada harapan untuk bisa memperoleh alam tersebut nggak? Bagaimana kemudian dia bisa menjadi terang. Kalau bisa menjadi terang itu kan harus diproses. Minal zulumati ila nur. Dari kegelapan menuju kepada cahaya. Nah, menuju kepada cahaya. Orang kebanyakan memilih kegelapan-kegelapan dibandingkan memilih cahaya. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dampaknya akan terasa adalah nuansa batiniah yang dia miliki sampai kepada fase ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, ada sebuah perubahan yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami semua di Cahaya Caruba Nagari. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang utama Lailatul Qadar, anugerah kami malam Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan itu ya ada malam yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan ya Rama. Nanti akan dibahas tentang malam Lailatul Qadar sama Bang Bana seperti biasanya, tips-tips untuk kita meraih malam tersebut atau ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Nanti akan Kang Bana jelaskan. Langsung ke Kang Bana, maka Kang Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabat Cahaya Caruba Nagari, pada kesempatan kali ini kita sebetulnya lebih kepada satu permohonan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi kemuliaan fadilah daripada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu sendiri adalah satu pemahaman tentang satu konsep di mana Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kalau secara dalil itu ya sudah sharih. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar itu ya pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini akhirnya menjadi malam yang sangat istimewa karena turunnya Al-Quran. Untuk kitab suci Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Kan di dalam ayat yang lain juga dijelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Nah, jadi memang Al-Quran itu ya turun di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, Lailatul Qadar ini menjadi istimewa dalam setiap tahunnya karena ada beberapa anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar umatnya itu yang mencari kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Karena di malam Lailatul Qadar itu ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu ya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau misalkan dikalkulasi ya
83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan ini masa di mana keumuman manusia biasanya maksimal ya sudah tidak ada di usia segitu itu. Apalagi umat Muhammad SAW. Nah, kalau toh misalkan umurnya sampai panjang, sampai 90 tahun, 100 tahun, itu kan bisa dihitung. Banyak. Nah, ini di malam itu keistimewaannya sampai mendapatkan keistimewaan seumur hidupnya, bisa dikatakan. Seumur hidup dia mendapatkan keistimewaan hanya dengan misalkan berjumpa atau mendapatkan fadilah daripada Lailatul Qadar sebelumnya. Cuma Lailatul Qadar ini kan kita nggak tahu kapan datangnya, kapan dalam setiap tahun itu. Maka mencari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau ada gambaran sebetulnya ya 10 hari terakhir ini masa di mana puncak mendapatkan itu di Lailatul Qadar itu ya di 10 hari terakhir. Ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ini puncak pencapaian. Nah, kalau bahasa puncak pencapaian itu sebetulnya tidak terlepas dari bagaimana kemudian kita memprogram diri kita dari mulai awal bulan suci Ramadan sampai dengan selesainya itu kita seperti apa. Kalau dari gambaran-gambaran yang disampaikan oleh para ulama bahwa keistimewaan Lailatul Qadar itu ya betul-betul terasa, betul-betul tampak. Karena secara esensi daripada Lailatul Qadar itu digambarkan bahwa malaikat itu termasuk malaikat Jibril juga di malam Lailatul Qadar itu ya Allah turunkan di muka bumi. Jadi kalau misalkan digambarkan ya itu begitu sesak dengan malaikat, maka nuansanya damai dalam rangka yang memberikan mendoakan keberkahan untuk penduduk bumi. Nah, ini yang keren betul. Ini yang keren. Nah, fase di mana seseorang kemudian mendapatkan kemuliaan ini yang bagaimana? Kalau dari makna Lailatul Qadar itu ya Laila itu malam. Qadar itu ya kekuasaan, bisa disebutnya itu takdir gitu ya. Kalau malam itu identik dengan sebuah kegelapan. Kebanyakan manusia itu berada pada kondisi di mana sedang gelap. Sedang gelap. Artinya kalau sedang gelap itu ya bagaimana kemudian dia bisa menjadi terang. Kalau bisa menjadi terang itu kan harus diproses. Minas zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju kepada cahaya. Nah, menuju kepada cahaya. Orang kebanyakan memilih kegelapan-kegelapan dibandingkan memilih cahaya. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dampaknya akan terasa adalah nuansa batiniah yang dia miliki sampai kepada fase ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, ada sebuah perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan ini nuansanya akan bervariasi tergantung daripada Allah memberikan anugerah pada orang. Ada orang yang diberikan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar itu ya betul-betul ditampakkan keindahan daripada Lailatul Qadar. Karena ketika Lailatul Qadar itu alam itu ya betul-betul merespon. Secara rohani juga itu ada fase di mana kemudian hijab-hijab yang ada disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika disingkap itu fenomena hakikat itu akan tampak jelas. Nah, ini kan butuh penyesuaian frekuensi ya. Butuh penyesuaian frekuensi. Artinya
hanya orang-orang yang satu frekuensi yang bisa betul-betul mengalami atau mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, mungkin gambarannya adalah seperti musyahadah. Makanya orang-orang sufi itu antara Lailatul Qadar dan bukan Lailatul Qadar itu ya sebetulnya rasanya sama. Karena Lailatul Qadar itu kan gambarannya cahaya Tuhan itu tampak jelas. Nah, orang-orang yang sudah membersihkan dirinya dalam tanda kutip ruhaninya sudah bersih, tidak ada kekeruhan-kekeruhan, kekotoran-kekotoran, maka nuansanya itu selalu musyahadah. Nah, musyahadah itu adalah esensi daripada Lailatul Qadar. Maka ya sebetulnya Lailatul Qadar itu yang momentum, momentum 1 tahun sekali, tetapi secara prinsip bagaimana kemudian kita memproses dalam setiap harinya itu ya nuansanya tetap Lailatul Qadar. Nah ini kadang orang jarang membahas itu, Bagaimana sih menciptakan Lailatul Qadar dalam setiap hari itu? Bagaimana kemudian orang merasa bahwa bukan merasa orang diberikan anugerah oleh Allah selalu musyahadah. Makanya ada satu ruh dalam urusan beragama ini yang paling penting dalam Islam itu apa? Ada ihsan. Ihsan itu ruh Islamnya di situ. Ruhul Islam itu letaknya di ihsan. Nah kalau ihsan itu nuansanya itu yang musyahadah. Ya bagaimana tidak entah mudallah karena katarohu fa dalam takut tarohu fa innahu yarah. Itu kan urusan pandang memandang. Dalam urusan mengabdi kepada Allah, bagaimana kemudian kita memandang Allah. Oh, nggak bisa dipandang Allah. Dan memandang dan dipandang ini menjadi dua pilihan yang harus ada dalam diri kita. Ya bisa melihat dan dilihat. Ya kan nuansa musyahadah. Nah ini sebetulnya nuansa Lailatul Qadar yang kemudian bagaimana kemudian bisa menciptakan nuansa Lailatul Qadar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar Ramadan. Di luar Ramadan juga itu artinya. Dalam setiap harian kita itu ya nuansa Lailatul Qadar dalam tanda kutip pemahaman tasawuf tentang konsepsi musyahadah itu ya selalu ada. Nah itu yang paling penting dalam pembahasan. Jadi kalau berbicara cara bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar, kita ini hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Adapun kemudian kita mendapatkan atau tidak mendapatkan, itu kan mutlak Allah yang menganugerahkan itu. Ada amalan-amalan khusus gitu. Amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Iya. Ya ada alat yang banyak bisa dilakukan oleh kita. Contoh misalkan ya memang kontroversi, misalkan contoh kayak misalkan sholat sunnah Lailatul Qadar itu kan nggak ada. Dan misalkan kita maknai dengan misalkan sholat hajat atau sholat mutlak, bisa seperti itu. Atau misalkan kita lebih menekunkan dalam rangka untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berpikir, kemudian semalaman itu kemudian kita betul-betul tahanus gitu ya. Tahanus itu menyelaraskan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya silakan saja. Pengen pikiran, baca Quran, pengen sholatnya diperbanyak, gitu kan. Pengen apapun itu bentuknya. Ya dalam rangka tadi, kita pengen mendapatkan khairum min alfi syahr. Nah, khairum min alfi syahr ini itu yang dicari sebetulnya. Kalau yang dicari itu berarti memang itu yang harus ada dalam benak kita itu. Kalau ini kan kita kan di malam-malam terakhir itu sering dengan iktikaf itu kan ada korelasi yang ada benda merahnya nggak dengan Lailatul Qadar. Apakah ya udah kang Ridwan jelaskan ya tadi tuh cara-cara apakah iktikaf itu juga salah satu cara untuk kita memperoleh alam tersebut.
Saya termasuk di antaranya iktikaf gitu. Makanya banyak orang yang iktikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan itu diperbanyak iktikaf di masjidnya gitu ya. Di sana perbanyak wiridan, banyak ibadah, baca Quran, sholawat, apa segala macam. Itu sama itu cara. Ada yang ngalap berkah dengan misalkan berziarah, ya sah-sah saja, silakan berziarah ke makam-makam orang-orang yang khusus ya, para wali-wali Allah, silakan saja. Tapi itu semuanya alat-alat dalam rangka semua. Lalu gini kan ada lagi kan dari saya pribadi. Jadi orang itu baru menyadari ya ketika di 10 hari awal, 10 hari kedua gitu kan masih nyantai lah, masih melakukan puasa, sholat pagi, dan taraweh. Nah, di 10 hari terakhir tuh dia baru ngajar nih. Kira-kira seperti itu tuh maksudnya masih ada harapan untuk bisa memperoleh alam tersebut kan? Ya karena anugerah itu ya mutlak ya prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada setiap orang yang menghendaki. Walaupun secara konsepsi harus diproses. Ketika bahasanya diproses ya malah dari bulan Rajab, Syakban, puasa. Kemudian adalah Qadar diakhiri dengan Idul Fitri. Kalau secara konsepsi begitu. Kalau tiba-tiba misalkan Allah menghendaki yang lain, bisa saja dalam urusan ibadah mungkin dia biasa, tapi dalam rangka untuk menjaga hatinya, menjaga tetap berzikir kepada Allah, menjaga agar tetap selalu bisa musyahadah, ya kenapa tidak? Lalu kemudian Allah menganugerahi sebuah keistimewaan kemudian di malam Lailatul Qadar itu. Jadi setiap kita siapapun ya nggak usah lalu kemudian saya nggak bakalan dapat, nggak usah pesimis seperti itu karena itu mutlak ya prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun. Kalau tentang pernyataannya Gus Bahar tentang Lailatul Qadar itu akan didapatkan oleh setiap manusia asalkan tidak maksiat, itu menurut Kang Bana bagaimana Kang? Ya logis ya, ketika tidak maksiat itu kondisi di mana seseorang sedang tidak melawan, tidak menunjukkan keingkaran kepada Allah, tidak tidak menunjukkan kekufuran kepada Allah, dia pasti mendapatkan. Ya, artinya kan logikanya begini, ketika orang tidak maksiat itu dia kebalikannya, dia sedang menjauhi maksiat. Ketika menjauhi maksiat itu artinya dia sedang melakukan kebaikan. Nah, ketika melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, walaupun dia tidak tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, dia pun sudah mendapatkan. Logikanya begitu. Walaupun kalau bahasanya adalah mendapatkannya banyak atau tidak banyak, yaitu nggak tahu, tetap nggak tahu. Jadi ya minimal minimal tidak bermaksiat di malam-malam itu tidak bermaksiat. Sama bisa diceritain nggak kan kondisi kalau kita kan sekarang di teknologinya canggih nih ya, dan menghadapi malam Lailatul Qadar tuh kayaknya masih ada yang kurang fokus lah karena main HP main segala macam lah. Kalau dari zamannya Nabi kondisi Lailatul Qadar seperti apa, zaman sahabat, zaman tabiin, dan terusnya dengan kondisi. Kalau gejala-gejala alam itu sebetulnya ada beberapa cerita bagaimana sih sebetulnya kondisi alam ketika Lailatul Qadar itu. Contohnya misalkan karena saking tenangnya banyaknya malaikat yang turun ke bumi ini, itu nggak ada hujan, cerah, mendung nggak ada, termasuk angin pun nggak ada. Jadi kalau ciri secara alamnya begitu, cerah, langitnya cerah, kemudian tidak mendung, tidak ada angin, damai sekali. Begitu. Nah, ini kan gejala alam yang terjadi seperti itu.
Yang paling mudah sebetulnya sih melihat gejala alam. Nah, ini Lailatul Qadar gitu ya, misalkan. Kenapa? Karena maghrib udah mulai cerah gitu kan. Tidak ada hujan, tidak apa. Itu bisa mengindikasikan seperti itu. Tapi eh, sebetulnya dalam urusan memahami gejala semacam itu tuh, itu hanya apa ya, mencari satu solusi saja untuk lebih mudah mendapatkan. Tapi kalau misalkan mendapatkan atau tidak, nggak tahu secara secara asli kita mendapatkan atau tidak mendapatkan itu kita nggak tahu. Nah karena kita nggak tahu, ya sudah 10 hari itu kita proses diri kita agar betul-betul semangat untuk menggapai Lailatul Qadar. Di 21, 23, 25, 27, 29, cuma 5 hari kalau lihat dari hitungan. Di Lailatul Qadar itu ada satu fenomena yang menakjubkan. Ini tiba-tiba malaikat turun itu kan dalam rangka apa? Dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan puncak mendapatkan apa yang dicari ketika bulan puasa itu termasuk puncaknya juga ada Qadar. Jika misalkan Allah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi itu, man dzalladzi yuhibbuna wa nuhibbuhu, siapa yang memiliki perasaan cinta pada kami, maka kami pun akan membalas cinta. Nah, ini kan urusan balas membalas cinta, mahabbah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncaknya itu di Lailatul Qadar, betul-betul asyaddu hubbalillah, memuncak nuansanya ya begitu-begitu kentara sekali dan dirasakan oleh batiniah seseorang tersebut. Ya bagaimana tidak? Jangankan itu malaikat sampai diturunkan, gambaran tidak diturunkan pun orang-orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah dahsyat sendiri. Nah, ini di Lailatul Qadar turun. Makanya orang yang paham betul akan Lailatul Qadar itu sebetulnya orang-orang yang sudah benar-benar suci. Oh, kiai-kiai dulu atau ulama-ulama zaman dulu, para wali-wali zaman dahulu, sampai kemudian bisa memahami kapan Lailatul Qadar itu tiba dengan misalkan puasa awalnya di hari Senin, maka itu hari tanggal berapa gitu. Nah, itu kan karena memang saking seringnya dia mendapatkan Lailatul Qadar atau menemukan Lailatul Qadar. Paling tidak gejala-gejala Lailatul Qadar itu bisa betul-betul kelihatan sampai menemukan satu formula. Kayak hari ini itu kan melalui penelitian lah istilahnya, melalui penelitian. Nah itu puncaknya di Lailatul Qadar. Atau misalnya memang zalladzi yatlubuna faratubuhu, siapa yang mencariku, aku akan mencarimu. Puncaknya adalah Lailatul Qadar itu. Orang-orang yang mencari itu betul-betul akan diketemukan apa yang dia carinya. Dia mencari Allah, ya Allah akan menemui. Dia mencari berbagai macam rahmat, ridho, barokah, dia akan mendapatkannya. Begitu pula misalkan bagi orang yang penuh dengan dosa, maksiat, maka ya puncaknya itu ya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Lailatul Qadar itu. Karena kalam Allah ketika awal bulan Ramadan malam itu seperti itu yang disampaikan. Ya paling tidak ada 3 lah. Mahabbah, pencarian, dan yang ketiga itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal nggak dapatkan apa namanya 3 perkara tadi, minimal itu kan dapatkan ampunan Allah. Mendapatkan ampunan Allah saja merupakan satu anugerah yang begitu luar biasa sekali, mendapatkan ampunan itu. Karena ya selamat atau tidak selamatnya orang itu ya ketika diampuni atau tidak diampuni. Kalau diampuni ya selamat, tidak diampuni ya
ngeri gitu. Jadi kalau kitanya sih ya, kita fokuskan batiniah kita lebih kepada memfokuskan badannya. Kalau gampangnya cari 10 hari itu ya, jangan sampai, mudah-mudahan sih di malam Lailatul Qadar itu, hari-hari 10 hari itu ya, syukur-syukur kita tidak tidur, kita fokus baca Al-Quran, kita fokus wirid atau zikiran, kita fokus untuk tahanus. Silakan aja lah, alatnya itu kan banyak, main itikaf, yang pergi kemana, silakan. Nah itu satu harapan, mudah-mudahan ya, kita hanya berharap kepada Allah ya, kita semua bisa mendapatkan anugerah daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, kita kan tidak tahu kan ya kapan datangnya Lailatul Qadar itu ya. Ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, apakah ada doa khusus dong? Doa khusus, Doa dari para ulama itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. kalau para ulama itu lebih banyak memfokuskan diri untuk memproses, untuk memproses itu ya, bagaimana kemudian kita berdoa sih silakan saja berbahasa masing-masing, tapi yang jelas memprosesnya itu, karena fokusnya itu kan khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr itu nilai ibadah, artinya bentuk ibadahnya siapa saja. Jadi ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya, dilipat gandakannya sama 1000 bulan itu. Dan itu kan keren. Kalau alatnya ya apa saja yang berubah, silakan saja. Kalau doa ya silakan dengan bahasanya sendiri. Allah anugerahi kami keutamaan daripada Lailatul Qadar. Nah, tapi berbicara Lailatul Qadar itu ada ketersingkapan sebetulnya. Tadi lah lebih kepada minat zulumah dan nur. Orang kondisinya tadinya buruk jadi baik gitu. Lebih kepada seperti itu. Itu kan proses di mana kemudian Allah anugerahkan secara mungkin tiba-tiba, ada sebuah pemikiran yang merubahnya, ada hati yang kemudian tiba-tiba merubahnya, sehingga akhirnya cara pandang terhadap hidup itu berubah. Kalau bicara yang tadinya tertutup jadi futuh, terbuka. Yang namanya terbuka itu bisa hati yang terbuka, bisa logika yang terbuka, bisa keimanan yang kemudian terbuka. Nah, ini kan maknanya bisa macam-macam. Bentuk-bentuknya itu bisa berbeda-beda. Ada yang mendapatkan kebutuhan dengan jadi orang yang alim akhirnya misalnya. Ada yang mendapatkan kebutuhan jadi gemar ibadah. Ada orang yang mendapatkan kebutuhan jadi lebih sering musyahadah gitu. Nah, itulah fenomena-fenomena yang didapatkan ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Soalnya lebih kepada seperti itu karena Proses agar kualitas hidupnya dan ibadahnya lebih baik kan. iya. Jadi lebih kepada memfokuskan kita ini refleksi lah. Refleksi ke depan seperti apa. Makanya di akhir Ramadan itu kan ditutup dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali kepada suci atau fitrah. Fitrah kemanusiaannya didapat kembali. Dosanya sudah diampuni sama Allah gitu kan. Itu kan fitrah. Nah, ini proses di mana kemudian orang akhirnya bisa fitrah. Ketika sudah mendapatkan fitrah, lalu kemudian punya kewajiban untuk menjaga kefitrahan. Nah, menjaga kefitrahan ini setelah tahu itu, oh ada perubahan. Ya dia bisa jadi indikasinya mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau misalkan, oh ternyata biasa-biasa saja nih ke depannya. Dalam 1 tahun ini, nuansanya biasa saja. Tidak ada perubahan, tidak ada efek sama sekali. Ya bisa jadi ketika Lailatul Qadar ya dia belum mendapatkan kemuliaan daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi mungkin lebih kepada
dia akan mendapatkan satu anugerah yang Allah berikan kepada orang tersebut dalam urusan keimanannya, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan ilmu yang betul-betul diberikan oleh Allah, dan prosesnya sampai satu tahun ke depan. Bahkan para ulama-ulama atau para wali-wali itu ya ada yang memang setiap tahun itu mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena ya ritmenya sampai hafal mungkin ya. Ritme Lailatul Qadarnya itu sampai hafal. Bahkan sampai ada yang bisa menyimpulkan Lailatul Qadar malam 27 misalnya. Atau tahun ini misalkan tanggal 21-nya. Itu sampai bisa seperti itu karena ada faktor kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan pengalaman yang Allah berikan kepada orang tersebut gitu. Kalau saya sih lebih tertarik misalkan di malam-malam khusus seperti itu tuh ya kita mendatangi ulama, kita membahas hal-hal yang sifatnya rohaniah, yang sifatnya untuk menambah keilmuan. Itu kan ibadah yang dahsyat juga, cari ilmu. Iya kan? Ketika mendapatkan pancaran itu bisa tiba-tiba futuh pun terbuka. Dan banyak ya orang dengan menyambut Lailatul Qadar itu dengan tafakur atau tadabbur gitu. Kayaknya nggak kelihatan dia baca Qurannya, tidak kelihatan lagi apa, enggak. Tapi dia lagi tadabbur, lagi tafakur, lagi muhasabah, lagi memprospek hatinya, lagi memprospek pikirannya gitu. Nah itu juga bisa menjadi alat. Makanya apapun itu bentuknya yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir itu, ya silakan. Ada orang yang senangnya di 10 terakhir itu ya karena ngerasanya banyak dosa, ya banyak istighfar, menangis-nangis gitu kan. Ya itu kan dahsyat. Atau dengan banyak baca sholawat karena kerinduan kepada kanjeng Nabi, itu biasa. Lo dengan Al-Quran, Qurannya kalamullah, kalamnya Allah gitu kan. Ada satu komunikasi yang dilakukan ketika membaca Al-Quran. Nah, orang-orang khusus itu ketika membaca kalamullah, membaca Al-Quran, itu ya sampai bisa pindah alam gitu. Kenapa? Karena frekuensinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul nyata. Jadi kata kata roh itu ya betul-betul nyata. Orang-orang khusus baca Al-Quran dengan orang yang biasa baca Al-Quran ya pasti beda kan. Sama dengan misalkan sholawatnya, itu pun sama. Jadi closing statement apa nih Kang untuk tema kali ini Kang? Untuk Lailatul Qadar ini ya kita tentunya sama-sama berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mendapatkan kemuliaan daripada Lailatul Qadar. Semua yang kita lakukan tentu kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah abdi yang baik. Jadilah abdi yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjadi hamba yang Allah inginkan. Sehingga dalam sebuah proses yang sedang dia jalani ini, Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan anugerahnya kepada kita semuanya hingga ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Dari mulai hati kita betul-betul dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musyahadahnya, dengan ditambahi kema'rifatannya, dengan ditambahi kemahabbahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kan anugerahi kami gitu kan, anugerahi kami Lailatul Qadar. Jadi ya memohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan harus yakin bahwa ketika kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mencari-cari gitu kan, Lailatul Qadar, ketika tidak mendapatkan ya tidak dapat. Mencari, mengejar, Kak. Mengejar Lailatul Qadar, ketika Allah tidak beri ya tidak. Tapi ketika doa itu yang pasti dikasih. Jadi ya sudah, kita meminta saja, mohon kepada Allah biar kita semuanya mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Jadi itu, terima kasih. Jadi pembahasan kali ini tadi Kang Bana sudah jelaskan di awal bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran juga di bulan Ramadan. Saya sebagai host menyimpulkan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan cinta atau bulan kasih sayang, dan ada malam yang istimewa yaitu malam Lailatul Qadar. Tadi Kang Bana menjelaskan bahwasanya malam itu semua diangkat atau bahasanya di apa ya, pada serbonya itu disilak lah. Jadi Allah itu benar-benar menunjukkan keistimewaannya, ke luar biasaannya. Kalau digambarkan itu dalam gambar bahwasanya semua malaikat yang ada di langit itu turun ke bumi, semua bumi penuh dengan malaikat, kita semua berdesak-desakan. Jadi mari kita sama-sama meraih malam Lailatul Qadar. Kita sama-sama menggapainya dengan cara apapun, dimanapun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.